Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita dari Prodi Gizi tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan judul kekurangan energi kronik dengan tema malnutrisi, energi dan protein. Di sini sasaran saya adalah ibu hamil bertempatan di rumah Pak RT, dan tujuan umumnya adalah yang pertama memahami dampak kekurangan energi dalam tubuh, dan tujuan khususnya adalah mengetahui definisi apa itu kekurangan energi kronik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita dari mahasiswa Fakultas Penangkut Pangkal Pinang jurusan Gizi. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu semua. Dimohon untuk diterima ya Bu liftnya untuk bahan praktiknya nanti. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan yang judulnya boleh lihat di halaman pertama. Masalah yang terjadi jika kekurangan energi kronik. Sebelumnya, ibu-ibu udah tahu belum apa masalah yang sering terjadi? Kalau belum, baiklah, saya akan menjelaskan ya ibu-ibu. Ibu hamil tuh kan adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap kekurangan gizi. Tahu nggak pengertian dari cake itu apa? Enggak. Oke, aku akan jelasin juga ya. Nah, cake itu kepanjangannya dari kekurangan energi kronik, termasuk ke dalam permasalahan yang terjadi pada ibu hamil. Nah, ibu-ibu bisa lihat yang warna hijau. Yang hijau ini. Nah, di sini kan ada kayak tulisan lila kurang dari 23,5 cm. Nah, itu kalau ibu-ibu misalnya ibu-ibu kan hamil. Nah, kalau ibu-ibu lilanya 23,5 berarti ibu-ibu ini termasuk dalam kategori cake atau kekurangan energi kronik. Dan itu berisiko dapat melahirkan bayi dengan berat badan rendah atau prematur biasanya. Nah, masalah yang biasanya terjadi yaitu ini ibu, kekurangan energi dan protein pada ibu hamil dapat menimbulkan berbagai masalah serius bagi kesehatan ibu dan masalah bayi janin. Yang pertama itu pertumbuhan janin terhambat, yang kedua komplikasi kehamilan, dan ketiga kesehatan ibu terganggu, dan empat resiko kelahiran prematur. Nah, ibu-ibu biasanya kalau lagi hamil itu pola makannya terganggu nggak? Terganggu ya? Iya. Nah, ibu-ibu bisa lihat di sini itu kayak faktor pola makan. Nah, menurut saya ngutip dari jurnal, menurut IFA tahun 2021, faktor pola makan terbentuk dari gambaran kebiasaan makan seseorang setiap harinya. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola makan itu biasanya kayak faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor agama, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Biasanya kalau pendidikan itu kayak mempengaruhi banget kan tentang makanan kita, kayak misalnya dari adat ini nggak memperbolehkan kita makan ikan, adat ini nggak memperbolehkan kita mengkonsumsi ayam karena kayak katanya nanti ada bayinya licin lah kalau lahir, bayinya apa gitu kan. Seperti itu pasti ada kan di antara ibu-ibu ini. Iya, ada. Nah, sedangkan menurut Paraman dan Sandalayuk pada tahun 2019, faktor yang mempengaruhi cake itu yaitu ketika kondisi tubuh, kesehatan ketika kelahiran, usia ibu hamilnya kurang, faktor aktivitas, faktor sosial, ekonomi, dan adat kebudayaan. Sebenarnya sama aja faktor-faktor pola makannya, tergantung diri kita sendiri. Nah, boleh ibu lihat yang ke belakangnya. Iya. Nah, di sini tahu nggak gimana cara mencegah cake itu biar nggak terjadi? Enggak, harus jaga pola makan. Benar, ibu, benar sekali. Nah, selain itu juga kita harus mengkonsumsi makanan yang cukup kalori dan protein. Dan kedua, memiliki makanan sumber protein yang beragam. Tahu nggak sumber protein itu apa aja? Telur. Benar. Tahu lagi nggak sumber protein? Ayo, sumber protein selain telur. Daging. Benar, daging. Benar, ibu pintar banget. Good job, ibu. Konsumsi makanan vitamin dan mineral yang cukup untuk membantu penyerapan nutrisi kita dan janin kita. Vitaminnya bagus apa? Contoh vitamin. Vitamin A. Benar, vitamin D. Biasanya vitamin D itu dapatnya dari
sinar matahari pagi. Ada lagi? Selanjutnya mengatur pola makan secara seimbang. Aku udah jelasin nih kepada ibu-ibu semua. Ada yang ditanyain nggak? Saya dek, nah kan Boleh. ekonomi saya terbatas ya, karena suami saya juga nggak kerja. Nah jadi tiap hari kan saya harus mengonsumsi telur. Ya. Nah apakah boleh mengonsumsi telur itu tiap hari? Untuk mengkonsumsi telur sendiri itu boleh ibu tiap hari, asalkan porsinya dikurangi. Misalnya ibu mengkonsumsi 2 butir telur. Untuk telur kuningnya itu makannya satu aja, yang satunya enggak usah dimakan. Dan kita perbanyak makan yang putihnya aja, soalnya yang kuning itu mengandung kolesterol. Begitu ibu. Oh iya, terima kasih ya dek atas jawabannya. Iya ibu, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya dek, Boleh bu. kalau kekurangan protein pada anak itu apa aja ya? Kalau untuk kekurangan protein pada anak itu bisa terjadinya stunting. Kalau stunting itu kayak kekurangan atau kelebihan zat gizi gitu ibu. Nah terus juga kayak kekurangan energi proteinnya bisa terganggu. Pertumbuhannya juga bisa terganggu, dan pada wanita dan atau pada anak remaja biasanya akan terjadi anemia seperti itu ibu. Dari informasi yang sudah saya dapatkan, ibu-ibu bisa nggak memberikan saya kesimpulan dari list yang saya berikan? Boleh kasih kesimpulannya ibu? Kondisi di mana disebabkan adanya asupan energi dan protein sehingga zat gizi yang dibutuhkan tidak cukup. Benar. Jadi KIP itu kondisi ketika tubuh kurang mendapatkan asupan makan, dan bila terjadi pada ibu hamil yang nilainya di bawah 23,5 itu berarti ibu hamilnya mengalami kek. Benar. Dan masalah yang didapatkan janinnya kalau ibunya kek. Prematur. Benar, bayinya prematur, bayinya cacat. Ada lagi? Sudah, oke. Terima kasih. Karena sudah selesai penyuluhannya, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan datang ke penyuluhan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.